Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di konten baru seperti biasa. Kali ini kita akan membahas sebuah film. Sebenarnya belum tayang. Belum tayang, biasa. Mungkin nggak bisa dibilang konten kesotoyan lagi ya. Cuman ini tuh akan tayang, kita mau ngebahas dari backgroundnya lah gitu. Backgroundnya. Jadi sebenarnya kalau di bioskop itu tadi belum tayang. Cuman memang kalau di ranah festival film udah banyak gitu kan. Sudah banyak diberi penilaian oleh para kritikus dan kalau di mungkin para penikmat film juga udah pada tahu kali ya beberapa. Sebenarnya nih kita mau bahas apa? Dune ya. Dune. Nah ya, di awal buat di awal kita mau bahas film judulnya Dune. Dune ya. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang udah sempat lihat trailernya atau lihat di sosial media. Iya. Dan mungkin belum tahu backgroundnya seperti apa, nanti kita akan coba jelasin. Iya. Gitu, jadi seperti biasa kita jelasin latar belakangnya. Dune ini sebenarnya sih science fiction ya. Science fiction. Dia tuh dari novel karya Frank Herbert, udah meninggal di tahun 1965. 67 apa 65? 65. Oh 65. Nah jadi bisa dibilang udah tua banget lah, udah 56 tahun yang lalu lah novelnya. Jadi kan memang basicnya dari novel teman-teman. Katanya sih ada yang bilang ini teh the godfather of all science fiction gitu kan. Oke. Grandfather of all sci-fi aja tahun 68 2001 Space Odyssey belum keluar, tapi ini udah keluar dulu novelnya tapi. Nah, akhirnya bisa diangkat ke film itu tahun 84. Nah, buat teman-teman yang mungkin kalau googling atau mungkin udah pernah nonton juga, mungkin pernah muncul di TV. Atau mungkin lihat pasti udah tayang malam gitu ya, udah lama. Iya. Itu memang pada awalnya ditayangkan di tahun 84. Judulnya Dune juga ya? Dune juga sama persis. Itu karya sutradara keramaan juga David Lynch. Sebenarnya kalau teman-teman mau, kita nggak diberi promosi, bisa ada tayang di Lionsgate Play ya. Lionsgate Play. Itu tayang, tinggal nonton sana. Nah, itu tuh dulu bisa dibilang karena pertama kayak diadaptasi kali ya bro ya. Jadi banyak kesusahan, terus teknologinya belum. Dan secara novel pun hype. Jadi novelnya itu sebenarnya berat banget karena itu dia sebenarnya science fiction tapi ngebahas tentang kekuasaan, tentang agama, politik dan takdir gitu. Jadi bayangin untuk tahun segitu ya. Tahun segitu tuh bisa dibilang dalam banget gitu kan. Kan biasa kita agak flashback mungkin karena kita penggemar Star Wars. Kan Star Wars itu literally Star Wars ya, perang. Ada sih baik dan jahat, Jedi dan Sith. Politiknya ada dikit. Politiknya ada, lebih kompleks lagi juga mungkin ada, tapi di sini tuh sebenarnya premisnya itu tuh sebenarnya kalau itu kan galaksi far away ya. Ini tuh sebenarnya para pemainnya atau bisa bilang tokoh utama sini tuh manusia bumi gitu. Cuman udah di abad 100, berarti kurang lebih tahun 10.100 gitu. Bayangin itu mah kalau kemarin kita mungkin ngebahas science fiction atau apa Pacific Rim gitu kan, itu kan masih near future ya palingnya 2050 lah, 2060. Aduh nggak tahu deh. Udah 5 tahun 5 kalinya sekarang gitu kan. Jadi kayak kita udah di tanah udah untuk masalah teknis kecepatan cahaya, masalah tidur hypersleep gitu, itu udah kayak gitu udah nggak dipikir. Ini tuh jadi sebenarnya manusia bumi malah yang menguasai galaksi gitu. Dengan kemampuannya itu akhirnya hanya ada ini 2 keluarga besar, 2 wangsa kali ya. Cara gampangnya menjelaskannya adalah Dune itu seperti Game of Thrones tapi di luar angkasa. Jadi kan seperti yang teman-teman tahu, Game of Thrones tuh ada house-nya, ada family-nya, ada klan lah. Klan. Nah itu tuh ada, dan masing-masing punya kepentingan dan ada yang konflik, bersinggungan, perang dan segala macam. Nah itu tuh mirip ya? Mirip. Dan ada yang diperebutkan. Nah di sini itu ceritanya yang paling mencuat, banyak wangsa sih sebenarnya, banyak keluarga. Cuma apa yang mencuat itu House of Atreides sama House of Harkonnen. Dan itu memang dari yang tahun 84 juga ada. Itu ada ya. Nah sebenarnya mereka sudah kenapa mereka berseteru itu sebenarnya simpelnya gini, memperebutkan komoditas utama gitu, yaitu melange gitu. Melange itu tuh jadi nanti tuh kayak ada spice, rempah-rempah, mungkin balik ke zaman dulu God Glory Gospel itu ya, VOC mencari rempah-rempah itu tuh katanya rempah-rempahnya itu bisa memperpanjang usia dan meningkatkan kemampuan psikis. Jadi supaya nggak mental illness. Tapi mental health penting ya. Iya betul. Ini bercanda doang. Bercanda ya kan.
Jadi di situ tuh ceritanya mereka berseteru untuk berbukan itu, dan padahal sudah sempat berdamai lah seperti biasa ya. Kalau udah teman-teman nonton, anaknya dari House Harkonnen dinikahin sama dari House pernikahan Atreides, politik lah. Politik kan di sini tokoh utama tokohnya itu namanya Duke Leto Atreides kan, nikah sama Lady Jessica. Itu kan mempersatukan dua keluarga gitu kan. Tapi biasa di belakang-belakangnya ada yang masih main, masih ada yang berkhianat ya gitu-gitu kan. Nah, di situ ceritanya ada sebuah, nah ini yang bikin bedanya di film itu tuh, ada sebuah lembaga melebihi mungkin selevel agama gitu, Band of Gesserit. Dia tuh yang kayak menentukan ini benar atau salah gitu. Jadi bro, ada barometer moral gitu. Mungkin kita nggak bisa kita nggak berani nyebutin tokoh bentuk aslinya di dunia nyata ya, nanti takut dibilang penghujatan gitu kan. Nah ini saya nggak berani kalau bicara. Nggak berani ngomongnya, nggak berani ya. Jadi ya kan itu sebenarnya adalah mungkin organisasi seperti itu di dunia gitu kan. Nah di sini tuh mereka bisa bertahan karena, tapi sebenarnya yang paling dirugikan itu masyarakat yang ada di dunia itu atau di planet Arrakis yang planetnya ditambang atau dieksploitasi untuk dapatin maintenance. Nah itu yang aku sukanya di ini tuh, di sana bermain high politics, tapi sebenarnya yang terkasih saya tuh kan akhirnya mereka harus saling bertahan hidup sikut-sikutan. Nah itu di sini itu tokoh sentralnya itu malah anaknya si Duke, si Paul Atreides. Nah dia itu tuh bisa dibilang ningrat pangeran lah kali ya di sini ya, hidupnya nyaman. Planetnya tuh kalau nggak salah planetnya masih kayak bumi gitu, tapi bumi yang lebih asli lagi lah gitu. Jadi dia hidupnya nggak susah, enak, udara segar, makanan terjamin, uang ada gitu kan, kekuasaan ada. Nah dia tuh lucunya di sini tuh sebenarnya tidak diharapkan oleh bapaknya, karena bapaknya sebenarnya pengennya anak perempuan, tapi ternyata dari Lady Jessica lahirnya anak laki-laki. Ya ini yang aku suka bingung itu. Ya mohon maaf, kerennya di sini tuh tidak ada namanya patriarki gitu juga nggak ada. Jadi di sini tuh bapaknya pengen anak perempuan. Berarti dari tahun 84 penokohannya sama. Oh sama. Jadi di sini tuh aku suka. Nah nanti kita akan bahas kenapa bisa dibilang sesuatu yang layak dinantikan. Walaupun sebenarnya tadi aku baca ngomongin sosisnya, ya itulah yang sesuai dengan buku dan 84 kayak gitu gitu. Nah di sini itu ceritanya gimana sih si Paul akhirnya ngelihat carut marutnya galaksi gitu, bisa dibilang carut marutnya kedua keluarga ini untuk memperebutkan spice berharga itu gitu kan. Dan di sini tuh lagi-lagi di mana-mana manusia kalau bermain alam enggak turun tangan, campur tangan. Ada elemen alamnya. Ada force, bukan nature gitu kan. Di sini itu ternyata manusia atau bisa dibilang para invader atau explorer itu bisa takluk dengan alam dalam bentuk cacing raksasa ya. Agak absurd sebenarnya. Jadi mereka itu setiap mau mengeksploitasi itu bikin getaran kan, bisa dibilang itu tuh mengganggu. Jadi saya inilah apa yang kamu tabur, apa yang kau tuai gitu kan, bisa dibilang gitu. Kamu terlalu rakus bakal membangunkan hal yang lebih berbahaya. Dari situ mungkin itu yang akan jadi sebuah daya tarik bisa ditonton untuk di layar lebar, karena bayangin majestiknya atau megahnya planet Arrakis atau misalnya planet Atreides gitu kan, tempat mereka tinggal. Gimana sih cara menampilkannya bahwa bumi di sini ceritanya bumi udah nggak ada, udah hancur. Ini manusia udah pindah-pindah antar planet ceritanya gitu. Jadi di sini kita akan ngebahas apa sih yang mungkin bedanya dengan yang sekarang tahun 2021 ini. Ya, gitu. Dan itu tadi kita udah sempat bahas plot utama lagi plot utamanya. Jadi film ini akan reboot dalam tanda kutip ya. Sebenarnya kalau disebut reboot terlalu sederhana sih, mungkin ini adaptasi baru lah. Jadi dari novel Frank Herbert tahun 65 ini, sang sutradara dan sekaligus penulisnya ngelihat sebuah sudut pandang baru. Tetap cerita utamanya nggak mungkin bisa diubah lah ya. Itu kan penokohan udah pasti ada fungsinya masing-masing. Tapi mungkin ada sebuah sudut pandang yang akan diambil baru yang jadinya fresh gitu. Jadi tidak serta-merta ya udah hanya perang-perangan, hanya memperebutkan si Melans, tapi ada sebuah elemen atau layer yang akan digali lebih dalam karena sutradaranya yang kali ini tuh bisa dibilang punya kekasannya sendiri gitu. Nah, sebelum kita kesana nih, kalau di tahun 84 respon film ini kayak apa? Bisa dibilang flop. Itu teman-teman. Jadi
itu tadi sih mungkin kita sempat bahas ceritanya, entah ceritanya yang terlalu visioner. Di tahun 84 bayangin ceritanya ada keluar angkasa, ada cacing raksasa, iya kan? Iya, gitu kan. Dan ternyata flop ya, dan mungkin secara teknologi juga belum sampai kali ya. Tapi sebenarnya itu tidak bisa jadi sebuah alasan karena tahun 80 aja atau 83 setahun sebelumnya ada film Star Wars gitu kan yang ngebum banget kan, Empire Strikes Back dan Return of the Jedi kan setahun sebelumnya. Ini mungkin sih lebih tepatnya ininya ya, muatan ceritanya yang ternyata bisa dibilang murni sangat-sangat segmented gitu. Untuk di zaman itu karena kita udah dikasih dibuai dengan perang luar angkasa, tembakan lightsaber yang megah itu dengan musiknya yang tereret gitu kan. Ternyata pas dikasih cerita tokoh utamanya malah bumi tapi di tahun 10.000, ternyata malah nggak relatable gitu mungkin. Secara industri memang flop, tapi ternyata malah menjadi cult ya gitu. Cult, jadi ada penggemar fanatiknya gitu nah sih. Nah itu tadi balik lagi seperti selalu kita tekankan di dalam setiap konten kita adalah bagus jelek itu relatif sekali gitu. Iya. Dan ketika secara pendapatan atau secara jumlah penonton itu mungkin nggak banyak, nggak blockbuster gitu. Jadi istilahnya saya nggak bilang ini keren atau jelek atau bagus ya, tapi secara pendapatan ternyata flop gitu. Ternyata ada yang suka banget sampai fanatik, tapi ada yang nggak suka banget. Jadi di sini tuh, gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya itu dia kualitas teh relatif bener ya. Tapi ternyata IP ini masih sangat potensial, bahkan sekarang udah bayangin berarti udah 37 tahun akhirnya diangkat lagi. Berarti kan ada alasan. Ada alasan gitu bahwa ternyata ini tuh bagus sebenarnya materinya itu. Dan tadi udah sempat sebut sutradaranya tuh namanya Denis Villeneuve, orang Kanada. Dia tuh sebenarnya suka banget film-film berbau-bau sci-fi, tapi bukan sci-fi yang secara-merta hanya ingin menggambarkan teknologi, tapi dia selalu ingin menggali sudut pandang manusianya, sudut pandang ininya itu psikologis ya. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya dua kiri jangan dilihat, tapi lihat yang dua kanan ini. Arrival tahun 2016 sama Blade Runner 2049 ini. Kalau Blade Runner yang kerennya si Denis Villeneuve itu Blade Runner tahun 82 yang jadulnya itu juga dulu flop. Mirip ya. Jadi sebenarnya dia tuh sukanya kayak gitu yang dianggap IP yang underdog gitu. Dia olah lagi, bedanya kalau Blade Runner 2049 dibikin sequel. Ya, dilanjutin lah. 29 tahun dari film yang pertama. Tapi kalau yang ini dia mau bikin lagi adaptasi barunya. Nah, itu yang penasaran karena dari dua Arrival dan Blade Runner 2049 itu jempolan banget. Iya. Itu kita akan bahas mungkin apa sih yang bisa jadi selain ceritanya yang udah pasti standar seperti itu, nilai plus kenapa sih dunia yang 2021 ini layak untuk disaksikan gitu. Ya kalau teman-teman mau coba lihat karakternya si tonton ini. Jadi apa? Vibes-nya seperti apa, karakternya di saudaranya seperti apa sih, makanya itu. Dan lumayan dia tuh suka membuat ceritanya tuh lumayan plot twist ya, ngeplot. Iya, jadi buat kalian tuh para penggemar plot twist, jadi bisa saksikan karya-karyanya beliau. Iya. Tapi ada karakteristiknya sih yang beliau bisa dibilang bikin jadi Dune ini mungkin yang versi 2021 sotoynya kami akan agak berbeda gitu dengan versi tahun 1984. Ya, ngomong-ngomong soal plot juga bisa dilihat di film yang ini ya. Nah, ini gila juga sih. Gila juga ya. Prisoners. Secara psikis juga ngaruh dia. Ya. Main-main situ juga ya, benar-benar. Tapi bisa dibilang untuk yang kan ini sci-fi ya, yang bisa dibandingkan langsung ya Arrival sama Blade Runner 2049 ini. Ini dua-duanya nih salah satu yang terbaik lah, apalagi Arrival masuk nominasi Best Picture kan tahun 2016. Tapi nggak menang, tapi kalau bisa dipukul rata semuanya, ini empat-empatnya pasti masuk nominasi sinematografi terbaik. Oke. Jadi, wah ini apa? Pemilihan adegan atau mungkin warnanya. Warna ini sih yang kerasa banget warna. Dan 2049 nih malah menang Oscar di sini dia. Jadi bisa dibilang tidak diragukan bahwa nanti direktur fotografinya nggak sembarangan lah kerjakan. Nah, karena tadi kita sudah sebutkan juga sebenarnya dia sudah beredar di festival. Iya. Nah, kalau dari yang lu tahu secara di festival responnya seperti apa? Jadi tayang perdana itu kemarin barusan pisan lah ya, sebulan lalu persis banget. Dari kita ngambil video ini 3 September 2021 tuh tayang di
Venice Film Festival film Venesia Italia. Iya, itu cukup bergengsi lah ya. Bergengsi lah. banget lah. Bisa dibilang tiga top lah setelah Cannes, Venice, TIFF atau Sundance, pokoknya di bawah itulah. Jadi pokoknya, nah itu dapat respon cukup baik gitu. Dan walaupun bisa dibilang agak mix, cuman masih positif lah gitu. Kalau teman-teman bisa ngecek, mungkin sekarang di Rotten Tomatoes di angka 84, 85 gitu. Freshnya. Jadi bisa dibilang ya masih bagus lah ya gitu. Memang kita tidak bisa berekspektasi 90 ke atas, tapi sedangkan dengan mulai di angka segini, kalaupun turun nggak akan jauh-jauh banget, kalaupun naik juga ya nggak akan jauh-jauh banget, tapi di angka itu. Tapi ada sebuah concern atau info bahwa karena ini kan luas banget ya dunianya, ini sudah terkonfirmasi bahwa akan jadi 2 part. Nah iya, jadi ini film ini akan jadi 2 part dan yang sudah tayang di festival adalah part pertama dan nanti akan tayang juga part pertama. Iya, jadi ini itu Warner Bros mungkin mau bikin sebuah part gede itu salah satu permintaan dari Denny Yes, bahwa gue mau menceritakan ceritanya luas banget. Jadi kalau bikin satu film kayaknya nggak akan cukup itu. Dan penasarannya kami gimana bakal bikin yang part satunya ini, kan berarti bikin part satunya aja gede banget, kebayang nanti yang part 2-nya pasti lebih gede lagi gitu kan. Nah itu yang mungkin ada sebuah orang, kalau pengen semua orang yang pengen nonton sekali tamat siap-siap saja bahwa akan ngegantung gitu ya. Iya, dan dari yang gua tahu tuh responnya sebenarnya beragam dan cenderung agak-agak terbelah ya gitu. Terbelah, iya. Ada yang menganggap bahwa film ini juga terlalu ambisius kan sih? Iya. Jadi karena dari basic novelnya pun sudah sangat kompleks dan balik lagi sutradara kan bertugas menyampaikan visi dari source materialnya kan, dan itu terkadang sutradara tuh kayak punya satu ambisi ya gitu. Iya, ambisi. Mungkin ada beberapa hal yang ditangkap sama penonton earlier-nya tuh kayaknya kok terlalu too much gitu. Ya. Nah, tapi mungkin ini mah kita keep open minded lah ya. Betul. Dan saya sebenarnya agak bias ya karena saya penggemar karya-karya beliau. Cuman itu kadang-kadang preferensi pribadi nggak bisa dipungkiri. Cuman moga-moga seambisius apapun beliau ada maksud dan tujuannya, dan moga-moga bisa panen atau revealingnya, konklusinya di film kedua tuh jadinya satisfying gitu. Tapi jangan cuman hanya yang mengelihatan world buildingnya, ngejelasin karakter-karakternya, tapi akhirnya belakangnya ngegantung. Nah itu tuh yang kalau bisa jangan gitu. Nah itu sih mungkin dari saya sebagai penggemar karya Denis Villeneuve bisa situ. Tapi kesotoyan kami Dune moga-moga nanti bakal terbukti. Moga-moga harusnya sih bagus ya. Secara cast juga edan sih ya. Iya, castnya ngaco banget. Pokoknya lagi naik daun kan si Timothée Chalamet itu kan, dia jadi si Paul Atreides. Terus si Zendaya jadi Chani. Terus si Duke Leto Atreides itu si Oscar Isaac dari jadi bapaknya. Lady Jessica si Rebecca Ferguson. Terus nah ini kedudukannya dia si Duncan Idaho diperankan oleh si Jason Momoa. Terus nggak satu lagi pegulat juga kan si siapa? Si Glosso Kazan si Batista gitu. Jadi di sini tuh edan pemerannya tuh yang nggak setengah-setengah gitu kan. Makanya kelas A semua, makanya moga-moga tereksekusi dengan baik dan penyutradaraan Denis Villeneuve bisa lancar gitu dan bisa tersajikan di layar emas bioskop gitu. Nah, dan itu yang mungkin bisa kita sampaikan soal Dune. Info-infonya ya kurang lebihnya karena kita juga belum nggak tahu, Gigi sih mungkin udah nonton. Ya, jadi ini tayang kurang lebih di Oktober ini ya. Oktober tanggal 22 kalau jadwal resminya ya. Tapi nggak tahu bisa tayang Indonesia atau enggak ya gitu. Semoga kondisinya membaik jadi ya. Orang bisa nonton di bioskop dengan tenang. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi? Itu aja sih lain? Tentang Dune. Ya, mungkin teman-teman kalau ada info lain bisa komen di bawah juga, diskusi aja kita. Subscribe, jangan lupa subscribe. Konten-konten selanjutnya supaya tahu, aktifin notifikasinya juga boleh kalau berkenan. Dan di-share ke teman-temannya kalau mungkin buat bahan diskusi teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.